Kaidah 23. Baik. Kaidah yang ke-23 nggih. Sampean diteni apabila sesuatu dikedepankan dari sebabnya maka tidak sah. Namun apabila dikedepankan dari syaratnya maka sah. Jadi gini Pak, ada sesuatu itu memiliki sebab terus memiliki syarat. Paham nggih? Ada sesuatu memiliki sebab terus memiliki syarat. Seyogyanya sebabnya dulu ada, syaratnya terpenuhi, baru ada dia. Ada dia kan, dari sebab dulu ada, setelah itu syaratnya ada, baru muncul dia. Ini enggak. Sebabnya dia dulu, baru sebab, baru syarat. Maka ini enggak sah. 1, 2. Jikalau sebabnya dulu, baru dia, baru syarat, sah. Wis, dong. Dong ora? Bapak belur iki. Gampang ini nih, kayak contoh. Iku aslinya ngetes sih, iku aslinya ngetes. Iki seberapa iki cara pinter iki sak piro iki delok sik mau. Ternyata segurung iki ya. Sekarang zakat. Zakat ini dikeluarkan manakala sudah ada sebab dan sudah ada syarat. Sebab adanya zakat kalau mencapai nisab. Paham nggih? Kalau udah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Kan ngoten nggih? Syaratnya mencapai 1 tahun. Lumrahnya ada nisab mencapai 1 tahun, haul baru dikeluarin zakat. Sampai sini paham kan? Udah enggak? Sebab dulu, terus mencapai 1 tahun, baru ada zakat. Itu lumrahnya Pak ya. Sampai sini paham? Baik. Sekarang kasus begini. Dikeluarin zakat dulu, tapi belum mencapai nisab. Paham ya? Belum mencapai nisab, sudah dikeluarin zakatnya. Maka ini enggak sah. Kenapa kok enggak sah? Karena guru ngono sebabnya kok sudah dikeluarin. Nah, kasus ketiga, sebab sudah ada, cuma belum mencapai 1 tahun. Boleh apa enggak? Boleh. Sempatnya ngono sebabnya. Sebab itu harus ada, karena ada sebab, ada musabab. Orang mungkin ono musabab tanpa ada sebab. Jadi sekarang dong ora kok meneng kabeh iki. Yes. Saya gini. Jenengan duwe wedhus 40. Nisabnya wedhus kan 40 tuh. Nisabnya sapi 30. Nisabnya onta 5 onta. Nisabnya emas 85
gram. Nah, detik hari bulan ini, bulan apa ini sekarang, Pak? Enggak, bulan Arab. Oh. Apa itu? Oh, mulut ya. Rabiul Awal kayak ya. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir sekarang, Pak. Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir apa? Jumadil Ula ya. Jumadil Ula awal sudah mencapai nisab. Terus 5 hari dari tanggal 1 jenengan keluarin zakatnya. Boleh atau enggak? Boleh, karena sudah mencapai nisab. Wes, mudah sampai sini. Baik. Terus takdir Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Pak, pas akhir tahun yang Jumadil Ula tahun depan ternyata enggak mencapai nisab pripun, ya ora apa-apa, kono masalah. Kan Anda sudah mengikhlaskan kan? Karena Anda kalau sudah mendahulukan zakatnya, enggak usah hitung-hitungan. Jangan-jangan nanti enggak mencapai nisab, enggak usah mikir ngono. Karena Anda sudah rela itu. Karena kalau sudah mendahulukan zakatnya, sudah Anda konsekuensinya bisa jadi di akhir tahun Anda enggak wajib zakat sebenarnya. Mudah enggak? Sampai sini Pak. Terus. Tapi jikalau Anda keluarkan zakatnya dulu, sedangkan belum mencapai nisab, maka ini enggak sah. Enggak sah. Dari sini saya katakan yang dilakukan di sebagian perusahaan loh. Apa itu? Pengambilan zakat dari gaji profesi. Itu mereka ngitungnya kan gini, Pak. Jadi per bulannya dapat berapa, terus dihitung sekian tahunnya kan gitu kan. Nah, karena 85 gram terus diuangkan jadi berapa kan gitu. Maka jawaban saya begini, sebenarnya dia itu belum wajib zakat. Kok bisa? Karena dipotongnya zakat 2,5% itu dari gaji. Lo gajinya 5 juta misal contoh kan Mbak, atau gajinya biro 3 juta atau 4 juta. 4 juta kan belum mencapai nisab. Kenapa Anda kalkulasi sampai 2 tahun sampai 3 tahun? Itu bukan di tangan dia. Dan bukan miliknya dia. Mudah enggak? Kalau dia enggak kerja, masa digaji? Paham enggak? Maka kalau itu dipungutnya dengan diakatkan zakat, enggak sah zakatnya. Zakat apa wong Anda belum mencapai nisab? Mudeng? Mudeng. Terus piye nasib kita yang kerja di perusahaan yang mau nggak mau sudah diambilkan gitu Pak. Tinggal Anda rubah aja niatnya. Itu zakat, sedekah ngono wae. Gitu? Long diambil gak oleh. Wong sudah dipotong oleh pihak perusahaan dengan diakatkan oleh perusahaan akadnya zakat. Padahal kalau Anda akadkan zakat malah nggak sah. Soalnya belum mencapai nisab. Terus rubah akadmu. Akadnya sedekah. Karena belum mencapai nisab. Sampai sini paham? Sekarang contoh kedua. Contoh kedua berupa membayar kafaroh sumpah. Membayar kafaroh sumpah. Membayar kafaroh sumpah itu ada sebab, ada syarat. Salam. Sebabnya kapan membayar kafaroh itu? Sebab membayar kafaroh itu kalau dia bersumpah. Paham gak?
sudah bersumpah. Syaratnya membayar kafaroh kalau dia tidak menepati sumpahnya. Lumrahnya ada pembayaran kafaroh itu satu, dia bersumpah dulu. Setelah bersumpah, dia menyelisihi sumpahnya. Baru ada pembayaran kafaroh. Baik, sekarang kasusnya begini. Dia belum bersumpah. Belum bersumpah, Pak. Terus dia membayar kafaroh. Kita tanya lu, lapo awakmu bagi-bagi apa? Bagi-bagi sego nasi. Soalnya aku mau bersumpah, maru tak langgar, kan? Kan gitu, Pak. Aku mau bersumpah, maru tak langgar. Tapi aku sebar kafaroh gise. Paham nggih? Gurung bersumpah, kan? Gurung dilanggar, tapi bayar kafaroh gise. Iki enggak sah. Enggak sah. Lho kok ora sah? Ya iya lho wong gurung apa? Gurung ana sebabe kok. Gurung ana sebabe kok. Mendingan diniatno apa? Ya sedekah ngono wae lah. Nah, kasus kedua, dia sudah bersumpah demi Allah, saya tidak akan masuk ke aula Labuan. Oh, iki aula iki. Aula Labu. Udah bersumpah Pak demi Allah. Terus dia belum melanggar. Paham nggih? Belum melanggar, tapi bayar kafaroh gise. Karena dia akan mau dia mau langgar itu. Bar ngekei mangan, baru dia masuk ke aula Labuan. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kok enggak boleh piye kok? Loh, boleh. Lah podo ae karo bayar zakat tadi. Bayar zakat selama udah mencapai nisab dan belum 1 tahun itu boleh dikeluarkan. Tapi nggak wajib. Dong ora. Gak dong mana iki? Balik mana? Balik mana sih? Jenengan paham, Mbak? Coba. Tapi belum 1 tahun, pripun? Mboten napa-napa, delok to. Hah? Kan gini, Pak. Sik tani. Lumrah, kayaknya kan bahasa lumrah ya. Lumrah. Wong ngeluarkan zakat. Itu manakala sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Kalau wis 1 tahun wajib hukumnya. Wajib loh ya. Nah ini gurung 1 tahun. Gurung 1 tahun. Lalu dia mensegerakan bayar zakatnya oleh ora? Oleh ora? Oleh. Sepenting sebabnya wis ono. Apa sebabnya? Mencapai nisab. Yang penting sampai nisab dulu. Wes, udah ngomong kayak gini. Contoh kedua tadi apa? Membayar kafaroh. Belum bersumpah, wis bayar kafaroh. Oleh ora? Oleh ora? Gak boleh. Kok boleh, Bi? Oh, guru ngono apa? Sebabe kok. Wis. Syarat membayar kafaroh kapan? Kapan syaratnya? Kalau dia langgar. Wis sumpah mari ngono melanggar wajib bayar kafaroh. Saiki gurung melanggar, belum melanggar, eling-eling, gurung melanggar. Boleh enggak bayar kafaroh? Duh, kok tidak piye sih? Piye. Astagfirullah. Umpun.
Eling-eling lho ya. Ingat-ingat. Jadi ini lho Pak, eling-eling. Iki ono sebab, ono syarat. Sesuatu kalau mendahului sebab nggak boleh. Sesuatu mendahului syarat boleh. Pun paham sampai sini? Mendahului sebab nggak boleh. Mendahului syarat boleh. Bayar zakat sebelum sebabnya. Apa sebabnya zakat? Mencapai nisab. Boleh apa enggak? Taib. Mendahului syaratnya. Apa syaratnya wajib zakat? Mencapai nah sagurungnya 1 tahun. Boleh enggak dikeluarkan zakatnya? Boleh. Syaratis, sepenting sebabnya udah ada. Membayar kafaroh itu ono sebab, ono syarat. Sebabnya membayar kafaroh itu apa? Kalau dia bersumpah. Syaratnya membayar kafaroh itu apa? Kalau dia melanggarnya. Sagurunge melanggar, dia sudah membayar kafaroh. Sumpahnya berarti wis. Sumpahnya itu wis. Ya terserah, mau jaga-jaga mau. Gak apa-apa. Kan model ono wong kan ngono, mumpung ono duit gitu kan. Mumpung ono duite, tapi bayar ke contoh nih. Contoh kan mungkin aja, Pak. Jenengan bersumpah nggak bakal masuk ke aula Labuan. Jenengan sekarang di Jakarta. Kan berarti kan belum melanggar apa? Sumpah. Tapi koyoke aku gak kuat iki. Pasti tak langgar iku. Daripada engko aku bayar kafaroh dan saat aku nggak punya duit kan susah. Ya wis, neng Jakarta dia sudah membayar kafaroh sumpah. Belum dilanggar loh ya, belum dilanggar. Nah, 1 tahun setelahnya baru pulang. Terus melanggar sumpahnya. Bayar kafaroh mana mau enggak? Ya gak usah. Ya wis. Aman apa enggak iki? Pak ya, aman Pak ya. Terusnya. Kayaknya udah 24 Pak. Hukum Pak, hukum. Menghukumi semuanya. Hukum apa aja? Hukum apa saja Pak? Hukum apa saja? Ini mau hukum sholatnya sah. Mau hukum wudhunya sah. Mau hukum puasanya sah. Ini hukum. Nggak boleh kita menghukumi sah atau semisalnya kecuali 1, terpenuhi syarat. Kedua, tidak ada penghalangnya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak bisa. Syaratnya terpenuhi tapi ada penghalang, tidak bisa. Contoh, seseorang sholat Pak, sedangkan dia lagi haid. Sholatnya sah atau enggak? Kenapa enggak sah? Karena ada penghalang berupa haid. Walaupun terpenuhi syaratnya. Seorang wanita enggak haid. Tapi sholatnya terbuka auratnya. Sah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak sah? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi berupa menutup aurat. Seseorang wudhu terpenuhi syaratnya tapi kentut.
Piye? Sah nggak wudunya? Ada pembatalnya berupa taib. Sampai sini paham, Mbak? Aman sekarang? Anda sekarang dihukumi nggak salafi. Walau gimana? Hukum nggak salafi gitu kan. Padahal jenengan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya kan? Dan tidak ada penghalang bagi saya untuk masuk ke salafi kan gitu kan. Terus ada orang bilang kamu nggak salafi. Maka Anda harus tanya, apa syaratku yang lepas? Dan apa penghalangku nggak iso dadi salafi? Tuntut tak? Kalau dia nggak bisa ngomong, berarti asbun, asal bunyi. Paham sih? Muslim. Seseorang sudah dikategorikan muslim kalau dia sudah mengucapkan kalimat apa? Asyhadat kan, Pak? Kemudian dia melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Apa sudah dilakukan, Pak? Ada orang Anda kafir. Kan itu, Anda kafir. Maka Anda harus tanya, apa yang menyebabkan syarat apa yang aku langgar? Dan penghalang apa, pembatal apa yang saya lakukan? Sebutkan. Gak iso nyebut no, berarti batal. Itu belajar kaidah nyaman, Pak. Kaidah itu nyaman. Pokoknya kalau aku sudah menjalankan semua syaratnya dan penghalang-penghalangnya saya sudah jauhi, berarti aku udah aman. Kok ada orang yang mengeluarkannya, kok ada orang yang menghukumi berbeda dengan apa yang saya yakini, Anda harus datangkan bukti. Apa buktinya? Kan tinggal ngono wae gampang. Baik, sekarang begini. Sekarang Anda anaknya si A. Anak hasil nikah beneran tuh. Wes. Kan berarti kan terpenuhi sebab-sebab sababul irti. Sebab-sebab warisan ada. Syarat-syarat warisan terpenuhi, Pak. Terus bilang, kamu tidak dapat warisan. Kenapa? Kan terpenuhi syaratnya. Dan penghalangku kok ono. Kok aku gak oleh warisanku piye? Sebutkan apa penghalangku. Kan ono, Pak. Kalau nggak bisa menyebutkan penghalangku, gak iso. Kecuali kamu bunuh bapakmu, ya wes. Itu penghalang. Membunuh bapak termasuk penghalang. Atau Anda keluar dari Islam. Beda lagi kasusnya. Loh, penghalangnya orang ono kok aku jare gak oleh apa? Gak oleh warisanku piye? Apa aku anak zina? Duduk anak zina, duduk anak beneran atau piye? Kan tinggal dituntut, Pak. Karena terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Menuntut saya harus dapat waris, itu hukum. Enak tak kaidah, Pak? Kaidah enak no. Wis no. Kalau dia bilang ini, Anda nggak salafi. Kenapa nggak salafi? Soalnya rokokan. Maka tuntut, apakah rokok bisa mengeluarkan dari salafi? Nggak ada. Nggak ada aturannya. Nggak ada syarat-syarat salafi. Satu gak oleh rokokan. Nggak. Tetap salafi cuma apa? Cuma rokokan kan. Cuma melanggar. Ada salafi kemudian pacaran. Mbok ustati, mbok wong ngaji ini lah kan gitu kan, Pak. Apakah keluar dari salafi? Wah, Anda nggak salafi mana? Salah ya, Bo. Anda pacaran. Maka tuntut. Sebutkan dalil dan data ulama. Kalau pacaran itu mengeluarkan dari salafi. Nggak ada. Cuma salafi pacar. Oleh ono gelar loro. Salafi pacar. Tetap ono salafi nih. Tapi pacaran. Gitu loh, Pak. Tunggu apa itu? Loh. Kan ngono, Pak. Loh, saya sampaikan ini supaya jenengan mikir. Wong salafi kok. Jenengan enggak usah sebutkan salah salafinya.
Salafi itu aturan itikad, keyakinan. Dia sudah lengkap semuanya kok dalam urusan keyakinan-keyakinannya. Dalam urusan amalan, dia salah. Dia terjebur dalam suatu kemaksiatan. Tetap salafi, Pak. Cuma salafi ini nggak sempurna. Nah, makanya orang embel salafi pacaran, salafi zino, salafi rokokan. Tetap salafi. Tapi gelar kedua rokokan, gelar kedua apa? Pacaran, gelar ketiga apa? Zina. Tetap salafi, Pak. Sekarang di zaman Nabi, Pak, sahabat jatuh dalam perbuatan zina. Apakah hilang sahabatnya? Enggak. Enggak, tetap hukum rajam, iya. Tapi apakah hilang kata sahabatnya? Enggak. Tetap sahabat. Karena bukan termasuk pembatal. Sahabat itu zina. Fahamatan? Fahamatan? Wes enak ya. Iling-iling kaidah. Jadi mengeluarkan hukum ya itu gak gampang, Pak. Selama seseorang itu sudah apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Penghalangnya apa? Sama takoni apa yang menjadikan penghalang aku itu apa? Contoh, kamu nggak boleh masuk masjid. Syarat masuk masjid apa? Orang nang aku. Penghalang apa yang nggak boleh aku masuk masjid? Mana penghalangnya apa? Sampaikan ke aku kalau nggak boleh masuk masjid. Soalnya Anda tidak masuk di organisasiku lah. Dari dalil kolan Nabi ngono wae. Ora ono Komas tu kaum muslimin ora wae organisasi. Hah? Lah yo salah lah gandingkan di. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Baik. 23, Pak. 25. 25 ya. Perhatikan, Pak. Antara kita dengan Allah. Antara kita dengan hamba. Antara kita dengan Allah cukup adanya prasangka. Cukup adanya prasangka, Pak. Prasangka ngono wae wis sah. Tapi antara kita dengan makhluk gak cukup prasangka. Yang dijadikan acuan adalah kenyataan. Contoh, jenengan sholat. Jenengan sholat itu iki telu apa papat yo. Sholat duhur tuh, Pak. Wes. Terus nggak ada finish yakin, nggak ada. Kayak aku berprasangka iki papat, sudah jalan. Dan Anda sah sholatnya. Walaupun hakikat perkaranya itu 3 kurang 1. Tetap dianggap sah. Selama nggak ada yang ngasih tahu kamu. Kalau dikasih tahu ngeyel berarti ngawur. Ngawur itu jenenge. Paham toh? Jenengan wudu. Wudu, Pak. Iki aku wis batal apa huruf ya? Batal apa huruf? Wis koyoke gak. Jenengan sholat. Padahal hakikat perkara jenengan itu batal. Tapi prasangka kamu itu gak batal. Sholat Anda sah. Karena antara kita dengan Allah cukup prasangka. Enak barakam Allah, Pak. Wah enak, Pak. Karo Allah enak banget, Pak. Tapi urusan dengan hamba nggak bisa. Contoh, aku punya hutang sama jenengan. Prasangkaku koyo wis mbayar. Oh, gak iso. Gak iso, Pak. Gak iso. Gak iso cukup prasangka. Harus realita. Hari ini oke. Wah, hari ini, Pak. Hari ini
mungkin gak ditagih soalnya podo lali nih Pak ya. Tahun depan ternyata ada nota, awakmu utang aku. Lu kan wis ono prasangka. Tahun kemarin prasangka wis bayar, berarti wis lunas. Oh, iso. Karena urusan antara kita dengan makhluk urusan realita, bukan prasangka. Lain lah prasangka terus wae. Enggak nggih prasangka dhewe lah. Sam ya. Kayak nyewa, sewa menyewa. Wis bayar gurung yo. Wis bayar apa gurung yo? Ya gak iso prasangka gak iso, Pak. Realita. Atau gini lupa, aku utang berapa yo? Apa 300 apa 500? Iku lali, Pak. Lali. Ya udah. Gini, Pak yo, kita sekarang berprasangka utang 300, Pak yo. Aku gak didata, dia juga data. Bayar 300, Pak. Ternyata 1 minggu ada notanya 500. Balik. Enggak, awakmu utang 5. Loh, kan mesti tak bayar dengan akad prasangka. Ora iso. Ora iso. Data. Realnya bayar. Oh, urusan makhluk beda mana, Pak? Urusan makhluk tuh lebih ketat. Soalnya asal makhluk itu bakhil. Bakhil, Pak. Kata Nabi, la yahillu ta'amu ahadikum hatta yatiba nafsuhu. Ora bakal halal makanan salah satu di antara kita sampai legowo atine. Kalau gak legowo, gak bakal halal. Berdasarkan hadis ini, Pak. Contoh ini, jenengan sungkan karo aku. Dikai jajan apa enggak Ustadz iki? Sawangane gak dikai. Kalau saya tahu Pak jenengan yang kayak aku itu karena sungkan, haram aku makan. Haram. Karena jenengan gak rela. Kalau aku tahu, kalau aku nggak ngerti ya wis urusane kan. Jadi kan barang-barang gaib kan Pak ya. Nah, tapi kalau setelah itu, setelah besoknya kok aku tahu, tak kembalikan. Karena real kenyataannya kan urusan makhluk, Pak. Urusan makhluk kan real kenyataannya. Betul nggak ya, Insya Allah ya? Itu kaidahnya, Pak. Ada pertanyaan tadi ini enggak? Loh, monggo pertanyaan lain. Udah aman gitu Pak? Apa menurut itu? Maksudnya asbab nuzulnya macam itu. Asbab nuzulnya saya nggak tahu Pak, belum baca. Tinggal dibaca tafsirnya Pak. Gampang itu tinggal. Tapi konteksnya jelas kan? Mana ditanyakan? Maksudnya mananya jelas? Nggak ada iskal apa? Maksudnya katanya kalau doa semacam itu kan tidak terketahui antara doa muslimin yang lain itu apa itu lebih dikabulkan. Doa untuk saudara kita yang dia nggak tahu itu mustajab. Ono hadis ya Pak. Doa liyahi bidul mustajab kan? Doa untuk saudaranya tanpa diketahui saudaranya itu mustajab. Aman itu hadis Nabi itu. Jadi kalau jenengan doa no aku tanpa jenengan ngomong dengan aku itu mustajab malah. Dan malaikat walaka mislu dan balik nang awak umane. Oleh loro itu ndongakno koncone terus isine balik nang sampean juga. Oleh loro Pak. Malah. Dah aman ya? Nggih. Mengenai sumpah tadi. Apakah sumpah itu harus diucapkan saya bersumpah atau cuma bercanda juga bisa disumpah? Sumpah kan harus apa? Harus
harus yaksud berniat. Sedangkan guyonan itu tidak berniat. Berarti nggak masuk. Harus ada niat. Nah, awakmu guyon tuh niat apa enggak? Enggak. Enggak. Sumpah itu enggak butuh saksi. Cukup Allah. Itu kalau enggak dibayar seperti tadi itu berdosa. Yo wajib dong. Sumpah membayar kafarah sumpah itu wajib hukumnya. Kalau Anda nggak membayarnya dosa, no. Sama ya kan ya nadar. Kan Nabi nadar sendiri, babnya ini sumpah sendiri. Tapi sama-sama nadar itu kan apa? Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar karena Allah maka harus dijalani. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Nah, kalau nadariku mau kok enggak dijalankan, maka akan bayar kafarah sumpah. Tadi beda kasus. Misalkan saya punya bapak, nikah dengan ibu saya, mempunyai golok bumi. Jenengan siapa? Orang tua saya. Orang tua jenengan. Ibu saya menikah, mempunyai anak saya. Ayo, mempunyai golok gini satu rumah misalnya. Lah, kenapa kok rebut-rebut jenengan selesai toh? Jenengan nikah wis. Lah, bapak saya itu nantinya meninggal. Langge. Nah, kalau contohnya aku mau meninggal. Lah apa-apa jenengan. Ya wis. Bapak saya meninggal. Iya. Dengan apa itu punya rumah sebagai warisan. Iya. Kok bapak saya apa itu? Yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Orang tua saya, bapak saya dan ibu saya punya rumah. Punya anak saya. Jenengan punya anak satu itu. Ya punya anak saya. Lah jenengan anaknya dengan. Terus setelah itu punya rumah sebagai katakanlah sebagai waris lah. Iya. Setelah itu ayah saya cerai. Cerai atau meninggal? Cerai. Enggak meninggal. Oke, cerai lagi. Terus punya anak. Terus harta yang antara kawin bapak saya dan ibu saya itu bagaimana Pak jika bapak saya itu meninggal? Apakah warisnya itu termasuk anak yang berbeda? Gampang jawabannya Pak. Sekarang gini. Diselesaikan dulu. Ini rumahnya siapa dulu? Kalau itu dulu bosnya, jawabannya dulu. Ini rumahnya siapa dulu? Kalau rumahnya ibu berarti anak tiri itu nggak dapat. Karena itu rumah ibu. Paham nggih? Jadi anak tiri nggak dapat. Tapi kalau itu rumah bapak, berarti jenengan sama anak apa? Anak beda ibu, ya kan? Jenengan sama itu kan beda ibu. Satu bapak itu dapat warisan. Bisa dapat tinggal. Sekarang rumah ini rumahnya siapa? Taib 1. Jikalau rumah itu adalah warisan dari orang tuanya bapak atau rumah itu hasil sebelum menikah ya. Sebelum menikah itu adalah pembelian atau hasil belinya bapak, maka berarti mutlak rumah itu miliknya bapak. Tapi jikalau rumah itu ada saat menikah, paham nggih? Saat menikah Pak, saat guru nikah guru di omah kan ngono to. Nah, bar nikah 2 tahun apa 5 tahun 10 tahun lah bisa beli
rumah. Itu dua keadaan. Satu, si istri mek jogo matok gak kerja Pak. Murni duite suami. Ini satu keadaan. Kedua, istri juga kerja. Kerja terus duitnya digabung. Paham Mbak? Nah, ini agak rumit. Jikalau keadaan yang pertama tadi, yaitu di rumah itu istri bantu suami doang. Yo, masak, ngurusin anak. Sing murni kerja itu suami. Maka itu dipastikan rumahnya suami. Bukan rumahnya istri dengan bahasa gono gini. Tapi kalau istri juga kerja Pak, banting tulang juga. Terus hasil kerjanya dia dibelikan rumah. Suami juga begitu Pak, berarti kan masing-masing ngeluarin duit. Apakah ini ada gono gininya? Ini yang ada perbedaan di antara para ulama. Ada perbedaan di sini Pak. Apakah itu gono gini atau tidak? Kalau gono gini berarti dibagi dua. Kalau tidak berarti milik suami. Ada dua pendapat. Kalau yang dominan itu kerjanya si ibu. Dominan kerjanya ibu. Suami gak kerja. Kerjanya itu suami kadarnya lah. Berarti duitnya kerja ibu. Ya, katakanlah ibu saya tadi itu pernah ke Malaysia. Dominan duitnya ayah saya di rumah. Nah, itu yang jadi masalah. Masih ada perdebatan di sini. Kenapa? Karena hasil si ibu apakah itu milik suami? Karena masalahnya kan semua waktu tenaga itu kan wae bojone kan. Nah, dia ke Malaysia itu kan enggak melayani suami kan ya. Nah, sisi enggak melayaninya iku mau berarti apa? Iku aslinya waktu-ini suami kan, digawe kerja, berarti kan harusnya kan kembali ke suami. Itu pendapat yang mengatakan enggak ada gono gini. Kembali ke suami. Dan secara logika itu kuat, Pak. Nah, aku sing melarat kok. Iya, awakmu sing melarat. Tapi apa? Tapi waktu 24 jam itu kamu pakai bukan untukku. Padha karo jenengan kerja karo aku 24 jam. Terus mari ngono jenengan pakai untuk yang lain kan enggak boleh. Berarti waktu jenengan harusnya kan untuk aku kan. Istri kan ngono, Pak. 20% kan milik suami. Nah, ternyata kan enggak. Maka itu dalil tidak adanya gono gini. Yang mengatakan gono gini, aku kerja mergawe kan. Dia hanya lihat aku mergawe tanpa melihat apa? Waktu kamu itu milik siapa. Kan itu. Makanya ini rumit. Rumit, Pak. Nah, kalau kayak gini ini, kalau andai kata anak pribadi kalau menanganinya, Pak, saya sampaikan dulu pendapat yang paling kuat. Kalau gak iso nerima ya wis dibikin apa? Gono gini. Dan gono gininya separuh-separuh. Walaupun ibu kamu itu dominan karena waktunya untuk suami dipakai untuk kerja. Berarti separuh-separuh itu ibu dan bapak dibagi dua. Ya. Terus separuhnya ini separuh nanti baru dibagi waris. Milik ayah. Iya, milik ayah. Ya, enggak. Rumah dibagi dua dulu, Pak. Milik ibu dan milik bapak. Taruhlah dapat harganya berapa? 100 juta kan? Berarti 50 juta miliknya ibu, 50 juta miliknya ayah. Nah, milik ayah 50 juta ini nanti dibagi warisan. Untuk istri dapat berapa, untuk anak dapat berapa, dan seterusnya. Untuk istri berapa, anak. Ya kan istrinya 2, anaknya 2 kan tadi. Nanti saya hitungkan warisannya kalau gitu caranya gampang. Tinggal kasih datanya ke saya. Berapa anaknya, terus keluarganya berapa persen dibagi selesai. Anaknya itu cuma yang istri pertama 1, Nggih. yang istri kedua cuma 1. Istrinya masih ada 2. Hidup semuanya. Udah meninggal semuanya. Oh, berarti kan masih ada untuk ibu, untuk istri. Pertama kan dapat. Terus nggak ada keluarga si bapak itu, saudara nggak ada semuanya.
ada tapi itu sudah apa itu? Meninggal. Enggak ada, masih ada satu Saudara. saudara Saudara di mana? di, ya di lain. Oh, tapi ada saudaranya. Apa nih kirim data saya nanti tak hitungkan. Tapi cukup ya, insya Allah. Alhamdulillah kita udah hampir 1 jam kita ngaji.